kami mau menyampaikan ya bahwa terlapor ya itu saudara Ipai yang dimana sudah kami laporkan secara resmi di Polda Metro Jaya, di Subdit di Direktorat Kriminal Khusus dan Direktorat Kriminal Umum. Ini kami ada satu alat bukti tambahan yang baru. Tentunya ini semua tadi kami sudah berdiskusi yang dimana menurut kami memang sepantasnya publik juga mengetahui ya, bahwa di tahun 2013 ya di sini ada acara inbox ya. Di sini ini yang baju hitam ini kebetulan si terlapor membawakan sebuah lagu ya, di sini dengan judul yang sudah dirubah ya, jadi aslinya judulnya bukan ini nih, bukan Bulan Balas Cinta ya, aslinya adalah Ku Ketik Bintang. Dan kenapa yang menjadi satu persoalan adalah di sini juga dicantumkan bahwa ciptaan Ipai dan Jipeng. Pada faktanya menurut keterangan daripada Mas Jipeng, ini adalah hasil karya tunggal ciptaan murni ya, tanpa ada kontribusi atau bantuan apapun dari Ipai ya Mas ya. Dan ini pun dibawakan tanpa izin, lalu juga judulnya dirubah semaunya oleh yang kami duga ya, saudara Ipai ini tanpa izin pula gitu. Jadi di sini saya justru melihat secara fakta-fakta yang bisa melalui rekam jejak, rekam digital, dan juga fakta-fakta hitam putihnya bahwa ini siapa sih sebenarnya yang maling teriak maling? Iya, ya betul. Yang maling teriak maling ini siapa? Jelas di sini ya, ciptaan Ipai dan Jipeng. Ipai ini sama sekali nggak ada kontribusinya. Nah inilah ya pencipta asli dan tunggal ya Mas ya. Iya. Gitu lah. Mungkin bisa dijelasin Mas yang ini Mas, satu-satu dulu kita jelasin. Bulan Balas Cinta ini. Bulan Balas Cinta ini sebenarnya judulnya Ku Ketik Bintang, aslinya tunggal sekarang saya juga. Ini juga dia membawakan secara langsung untuk ini JCBP, tidak menghubungi saya juga, tidak izin juga, dan strip nama pun tidak. Termasuk ciptaannya dia izin nggak merubah ciptaan itu? Nggak ada izin sama sekali nih. Nggak ada telepon sama sekali? Nggak ada telepon ya. Terus dia ada pegang SPPHC atau enggak? Untuk ini nggak ada dia. Nggak ada. Dia sendiri aja, pindah sendiri. Tanpa si izin lu ya? Tanpa izin. Dan sepengetahuan. Tanpa juga. Oke. Artinya di sini ada dugaan ya satu tindakan pidana yang kami duga telah dilakukan pada tahun itu, tahun 2013 ya. Jadi tidak hanya satu, ya. Ada dua nih, ada satu lagi nih ya. Nah, ini ada juga lagu yang judulnya Sehari Sebelum Kau Pergi. Di sini komposnya Ipai sama Jipeng. Ini aslinya siapa yang ciptain? Saya. Nggak ada kontribusinya Ipai sama sekali. Oke. Ini lagu jagoan yang rilis di Nada Suara ini. dengan nama band? Nama band Pesta. Nama band Pesta. Nah, 2012. saya mau tanya Mas ada terima nggak? Namanya selaku pencipta lagu ada terima nggak? Sama kali. Royalti. Dari awal sampai sekarang nggak pernah. Dari awal sampai sekarang. Mas taunya yang terima royalti itu siapa? Setahu Mas? Mungkin Ipai mungkin. Diduga Ipai ya. Ini diduga Ipai. Nah, artinya juga hal-hal ini tentunya kami selaku kuasa hukum juga tentunya akan mengambil langkah atau upaya hukum yang tegas juga. Ya. Artinya ini informasi perlu disampaikan juga agar supaya menjadi mulai terang gitu. Mulai terang Betul. ya. Jadi siapa maling teriak maling atau siapa yang aslinya maling, jangan disebut raja nih maling gitu. Padahal belum ada putusan hukum yang menyatakan grup band Raja atau Ian Kasela itu maling. Nah, ini kan akhirnya juga terbongkar juga, terbuka juga gitu. Nah, ini kami rasa makanya perlu juga disampaikan, dan kebetulan Mas Jipeng sudah diperiksa ya, sudah diperiksa juga atas laporan kita sebagai saksi. Di pesta yang tahun 2012 ini lo main apa? Bass. Jipeng ini sebagai main bass dan lagu singlenya kebetulan ciptaannya dia ya. Nah, ini
Mas Jipeng nih baju biru sama nih, baju biru juga gitu loh ya. Jadi kita bicara sejarah, bicara fakta dan bicara rekam digital. Ya. Mungkin dia lupa, mungkin dia hilaf, tapi faktanya kalau bicara dari sisi kerugian pastilah Mas Jipeng ada kerugian di sini. Kan gitu ya Mas? Iya. Gitu. Nominal kerugian. Gimana? Bang, ini kan dua hal yang berbeda, Bang. Ada apa maksudnya ada ketersambungannya sama konflik nilai lah, Bang. Benang merahnya di mana? Ya. Oh iya, nanti ke sana, nanti arahnya akan ke sana. Yes. Setelah saya live podcast dari Anji dan Ika itu kan dia bilang lagu Bulan itu notasi saya, lirik di menit 23 tuh, lirik saudaranya Andy Igi, dan dia ada terlibat di rap gitu. Sebenarnya yang tunggal itu pengarangnya saya, nggak ada kontribusi mereka. Jadi kurang lebih dia memberikan keterangan pada saat di podcastnya Anji apa sih namanya? Dunia Manji itu adalah memberikan keterangan atau kebohongan publik gitu. Iya. Sebetulnya gini, kalau mau mematahkan statementnya si narasumber sama si host, ini bukti secara tertulis dari KCI untuk pendapatan royalti setiap tahunnya itu atas nama siapa? Naikin aja Bang. Artinya terkait dengan podcast tersebut ya. Ya. Terkait dengan podcast tersebut. Jadi apa yang dibicarakan si narasumber sama host itu tidak benar adanya. Karena ini bukti nyata nih, ini dari KCI. Ini dari KCI loh ini. Ada logo KCI-nya juga. Di sini ada tahunnya, ada tanggalnya, ada nominalnya juga. Bang kan bisa dikatakan kemarin kan memang membroadcast katanya beberapa personel raja hari ini diperiksa, kan? Atau mungkin hari ini hanya menyerahkan bukti aja atau gimana? Kalau info dari pihak penyidik, hari ini itu yang akan dipanggil saudara Ita. Kalau saudara Anji itu sudah di hari Rabu atau di hari Kamis saya lupa tepatnya. Yang pasti kalau untuk Raja sudah selesai, kita memberi keterangan, memberi kesaksian, sudah selesai. Terakhir Mas Jipeng sebagai saksi yang dia pencipta lagu Bulan sendiri. Jadi kita tinggal menunggu proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan mungkin bersamaan dengan ini ya, saya tentunya selaku kuasa hukum meminta agar supaya podcast tersebut diturunkan dulu ya dari tayangan YouTube karena sudah jelas ya. Sementara ya dalam proses sedang berjalan ini kami duga ada pernyataan-pernyataan ya, ada kebohongan-kebohongan yang tidak semestinya ya dibicarakan dan tidak semestinya sampai diupload sehingga membuat mungkin saja ya masyarakat atau orang-orang yang melihat bisa menilai negatif terhadap klien kami. Jadi makanya kami minta juga sama pemilik podcastnya, bersama ini kami minta ya tolong di take down dulu ya, tolong di take down dulu karena jelas-jelas ini ada kebohongan ya, kami duga ada kebohongan publik sehingga membuat satu hal yang tidak sebagaimana seharusnya. Berarti hari ini nggak ada pemeriksaan ya Bang, hanya penambahan bukti dari laporan Ian kepada rival. Sudah lengkap di kita, sudah lengkap. Jadi nggak ada pemeriksaan, hanya penambahan bukti ya Bang? Iya, sudah. Hari ini pemeriksaannya IPAI, info dari penyidik ya. Jam berapa Bang? Infonya ini tadi jam 10. Infonya tadi jam 10. Info dari penyidik ya. Terkait terlapor apa sebagai pelapor? Terlapor. Terlapor. Sebagai terlapor. Mas Jipeng, ini kerugiannya berapa sih tadi? Bahas ya dari 2012 saja sampai sekarang. Jadi nanti untuk Mas Jipeng sendiri tentunya kami akan mengambil langkah-langkah hukum ya, termasuk juga mengkalkulasi berapa sih kerugian Mas Jipeng selama ini yang jelas-jelas dia seorang pencipta tapi dia tidak menikmati atau tidak menerima sama sekali dari hasil karyanya tersebut ya. Jadi ya saya rasa masyarakat bisa tahu lah, jangan bahasa gaulnya itu jangan maling teriak maling. Ini juga ada seseorang pencipta lagu tunggal yang sampai detik ini tidak menerima royalti apapun ya, akibat ulah dari seseorang yang kami sudah laporkan di
Polda Metro Jaya. Tapi Mas Ipeng nggak bisa tahu berapa jumlahnya. Tahu berapa tapi jumlahnya? Ya dari kesepakatan 2012 awal. sampai Kalau kesepakatan awal 2023 Nggak ada 20 M kesepakatan. lebih kali ya? Harusnya dapat berapa? Mungkin 30 M. 30 M kali ya? Lebih Iya. bukan? Yang di sana nuntut 20, yang ini nuntut 30. Ya nanti kan kita kalkulasi dulu ya. Itu juga setelah podcast itu dampaknya juga ke saya kan jadi nggak bagus, karena ada beberapa yang mau pesan lagu sama saya juga dilihat itu kan ternyata saya dibilang saya cuma notasi aja, tidak ada lirik gitu. Jadi dampaknya ke saya jadi mempending semua. Ada kerugian juga. Mungkin gini sedikit biar teman-teman media juga tahu terkait lagu Cinderella itu sebetulnya bukan ciptaan Ipai tunggal. Coba Karena dia kan satu grup sama saya dulu tuh. Di Perjuangan saya di Studio 35 Congress Ketua 42 itu karena bikin lagunya saya main gitar, dia bernyanyi. Jadi sama-sama berdua gitu. Jadi untuk mengklaim dia untuk sendiri juga nggak bisa begitu. karena info dari Mas Ipeng itu saudara Ipai itu tidak bisa main gitar Saat itu ya. nggak tahu pasti di sini mungkin belajar gitar kan nggak tahu. Oke. Tahun 90-an. Udah? Oke. Cukup. Pemeriksaan selanjutnya mungkin Bang hampir kapan mungkin Kedepannya ada panggilan atau lagi. sebagai apa Agenda. Tutup deh. Yang pasti kalau untuk dari laporan kami semua kita sudah diperiksa ya. Yang terakhir juga ada Mas Ipeng sebagai pencipta lagu, sebagai saksi. Mungkin kedepannya ya tinggal kita lihat perkembangannya seperti apa. Tentunya ya kita ikuti saja proses hukumnya seperti apa. Pihak kami